tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah adik-adik, hari ini kakak akan coba sedikit mengajarin kalian tentang materi matematika. Nah, contohnya misalnya di sini kakak yakin kalian pernah mendapatkan kue dari orang tua kalian, sebuah kue, tapi kamu mempunyai satu saudara. Nah, jadi biar bisa merasakan satu kue itu, kalian potong dua kue itu. Nah, jadi potong kue seperti ini, satu ini menjadi dua. Satu bagian kalian kasih adik kalian, satu untuk kalian. Nah, cerita seperti itu menunjukkan kalian telah melaksanakan yang namanya operasi hitung, yaitu pecahan. Jadi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang pecahan dan lambangnya. Nah ini dia pecahan dan lambangnya. Nah perhatikan, di sini ada tiga gambar, yaitu tiga gambar buah apel. Nah buah apel ini, yang tiga ini paling gampang kalian hitungnya. Tinggal kalian hitung aja, dia kan utuh, satu, ini dua, tiga, gampang hitungnya. Nah, tapi ada gambar selanjutnya, mungkin bingung kalian akan menghitungnya. Nah, seperti ini. Kakak hapus dulu ini. Seperti gambar ini. Nah, kalau gambar ini satu buah apel, ini satu buah apel. Apel ini sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian. Nah, macam mana kalian bisa menghitungnya? Apakah ini termasuk satu biji? Karena tidak tahu. Bisa jadi ini potongannya bisa potongan 2. Nah, jadi gambar apel ini bisa kalian hitung apabila kalian mempelajari dengan cara yaitu tentang pecahan. Jadi kalau kalian paham pecahan, kalian bisa menghitung jumlah apel ini. Nah, jadi itu dia. Oke, jadi pecahan itu apa maksudnya? Pecahan adalah bagian dari sesuatu. Nah, contoh. Jadi satu apel ini dipotong-potong menjadi berapa bagian, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi pecahan adalah bagian dari sesuatu. Nah, agar lebih jelas, mari kita ajarin untuk materi selanjutnya tentang pecahan. Nah, ini contohnya kakak akan ajarin kalian yang pertama, yaitu pecahan 1/2. Nah, kenapa dia disebut 1/2 nanti akan kakak terangkan. Yang jelas kalian tahu dulu ini pecahan 1, 2. Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, di sini ada satu kue. Kue ini dipotong sama rata, dipecah dia menjadi 2. Nah, makanya dia namanya pecahan 1/2. Jadi satu kue, maksudnya satu kue ini dibagi 2. Nah ini dia, dipotong menjadi 2. Itu maksud makna dari pecahan 1/2. Jadi 1/2 ini ada tandanya, sama artinya satu kue dipotong menjadi 2. Nah itu pecahan 1/2. Nah jadi perhatikan di sini. Nah contoh tadi, kue tadi sudah dipotong itu menjadi 1/2. Nah ini dia 1/2. Jadi kalian harus tahu yang di atas ini disebut, ini tak nampak ini yang di atas ini disebut pembilang. Ingat, jadi pembilang, sedangkan yang di bawahnya ini namanya penyebut. Nah baru dikasih tanda per ini
menunjukkan jadi per gini 1/2. Nah, tanda per ini menunjukkan tanda membagi, maksudnya satu kue dibagi, dipotong jadi 2 bagian. Itu dia. Jadi setiap pecahan itu ada bilangan seperti ini. Jadi 1 angka di atas dan dikasih garis dan dikasih angka. Nah, nanti pecahan seperti ini dia. Jadi ini yang kalian pelajarin, ini namanya pecahan biasa. Nanti kalian kalau sudah naik kelas 4, kelas 5 itu akan belajar lagi macam-macam jenis pecahan. Jadi bukan hanya sekedar pecahan biasa. Bisa nanti kalian belajar namanya pecahan campuran, pecahan desimal, mungkin pernah kalian dengar seperti itu. Oke, tak apa-apa. Tapi yang jelas kalian masih kelas rendah ini, kalian belajar dulu tentang pecahan biasa dulu. Nah, ini sudah kakak terangkan tentang pecahan 1/2. Ini sudah kakak bilang, ingat yang atas namanya pembilang, kemudian yang bawah penyebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan. Jadi yang di atas namanya tadi pembilang, yang atas ini namanya pembilang, bawah penyebut. Nah, jadi cara membaca pecahan yang 1/2 ini, nah, bacanya 1/2 boleh, tapi sering orang menyingkatnya juga dengan nama setengah. Nah, 1/2 itu sama dengan setengah, atau sebenarnya yang lebih lengkap membacanya adalah 1/2 cara membaca, ingat, atau disebut juga dengan setengah. Nah, agar lebih jelas, perhatikan di sini. Kalian harus tahu juga, ini kakak kasih gambar. Gambar itu mewakilin pecahan yang nyatanya. Kenapa dia 1/2 ini? Ternyata kue 1 tadi dipotong 2. Nah, coba perhatikan gambar A. Gambar A ini satunya diapsir, maksudnya diwarnain, ini diwarnain, yang satu tidak. Nah, yang warna ini namanya pembilangnya. Ingat, ini yang warna ini pembilang. Oke, pembilangnya kira-kira letaknya di mana? Pembilang ini letaknya di atas, jadi 1 di atas. Nah, yang ini penyebutnya ini, perhatikan, ternyata dari mana dia muncul 2. Nah, karena kue 1 ini sudah potong ada 2 bagian, jadi 2 bagian inilah ditaruh di penyebutnya. Nah, jadi 2 kue digabung itu namanya penyebut. Jadi kalian harus tahu 2-nya yang dimana dari kue ini. Jadi 2 pecahan ini ditaruh di sini, pembilangnya ini yang diapsir taruh di atas. Nah, itu dia. Jadi ini adalah gambar pecahan 1/2 atau setengah. Nah, macam mana dengan gambar ini? Jadi kalian harus tahu, perhatikan gambar ini. Oke, gambar yang ini. Nah, ini dia. Sekarang kira-kira ini gambarnya ada kue juga, dipotong 2. Nah, gambar B ini, kira-kira ini masuk pecahan 1/2 atau tidak? Nah, jadi gambar ini tidak termasuk pecahan. Kenapa? Karena kedua bagian tidak sama. Ingat, kalau yang namanya pecahan per 2 itu dia harus sama. Yang ini yang diapsir kecil, sedangkan yang tidak apsir besar. Nah, ini bukan gambar pecahan. Ini bukan pecahan. Masa yang di sininya saja yang apsir kecil tapi di sini besar. Tapi kalau dia pecahan 1/2 yang betulnya adalah seperti ini. Kakak kasih gambar. Nah, kakak Pak ini harus bagi 2, satunya yang diapsir. Nah, ini baru betul. Gambar ini adalah gambar pecahan 1/2. Tapi kalau seperti ini bukan gambar pecahan 1/2. Ini bukan pecahan 1/2, ingat. Nah, kemudian kita selanjutnya
kita belajar tadi, kakak sudah mengajarkan kalian pecahan 1/2. Nah, sekarang kita belajar pecahan 1/3 dan 1/4. Perhatikan. Jadi bagian yang diarsir pada gambar A merupakan 1 dari 3 bagian. Jadi ini gambar A ini. Nah, yang diarsir ini merupakan 1 bagian dari 3 pecahan ini. Jadi ini kan pecahan 3. Ini 3, pecahan 3. Jadi yang ini kalau kalian menulis pecahan bertiganya seperti ini dia. Ini 3. Jadi gambar ini adalah gambar. Nah, ini dia. Ada 3 kotak. Nah, 3. Jadi yang diarsir 1, kita taruh di atas 1. Nah, gambar A ini merupakan 1 dari 3 bagian. Jadi sehingga ditulis dengan 1/3. Jadi ini ditulis 1/3. Nah, ini 1/3. Ingat, jadi ini 1/3. Kemudian yang B ini adalah, kenapa dia tadi yang A, yang A ini disebut pecahan 3 karena dia ada 3 bagian yang dipecah. Kemudian yang B. Nah, yang B ini merupakan 1 dari 4 bagian, sehingga bagian ini kita tulis dengan 1/4. Jadi di sini ada 4 bagian, jadi 4 ya. Ada 4. Ini kakak tulis sini aja. Ada 4 bagian ini 4. Nah, jadi 4 penyebutnya di bawah. Yang diarsir berapa? 1. Jadi 1 kita tulis. Oke, sorry ini tak muat, kakak hapus saja nih. Jadi di sini 4. Nah, dia 1. Ini untuk gambar di sini. Nah, jadi 1 yang diarsir kita taruh di atas, 4 yang di bawah. Jadi gambar B ini merupakan 1 dari 4 bagian, sehingga bagian ini tulis 1. Satunya saja yang diarsir maksud. Nah, ini merupakan pecahan 4 tapi satunya di atas pembilang. Nah, ini pecahan 1/3 dan 1/4. Nah, agar lebih jelasnya, agar kalian paham yang telah kakak ajarkan tadi, yang namanya pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini, kemudian 1/3. Nah, jadi pecahan 1/2, 1/3. Jadi kakak kasih sekarang latihan biar kalian paham apa yang telah kita pelajari tentang pecahan tadi. Mengenal pecahan, kemudian pecahan 1/2 yang kakak ajarin, 1/3 dan 1/4. Itu merupakan pecahan dasar dulu. Nah, contoh latihan seperti ini. Nomor 1. Di sini ada gambar 2, 1 diarsir, 1 tidak. Nah, kalian buat angka pecahannya. Ternyata arsirnya ditaruh di sini, kemudian 2 pecahan ini ditaruh bawah. Jadi gambar ini merupakan pecahan 1/2. Nah, gambar 2. Oke, gambar 2 ini ada berapa pecahannya? Ada 3, tulis di bawah 3. Nah, yang diarsir berapa? 1, tulis taruh di sini. Ini pembilangnya 1. Jadi penyebutnya 3. Oke, sekarang kerjakan latihan nomor 3. Nah, cara menjawabnya kalian isi dulu penyebutnya. Penyebutnya ada berapa? 1, kita hitung dulu bagian kuenya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis di sini 6, kasih pecahan. Ingat, kalau untuk menghitung penyebutnya ini berapa, walaupun yang diarsir ini juga kalian harus hitung. Oke, jadi yang arsirnya harus hitung. Jadi hitung seluruhnya, bergabung dia. Yang tidak diarsir dengan yang diarsir dihitung. Nah, setelah dapat hitung, kita tulis di bawahnya 6 untuk penyebutnya. Sedangkan pembilangnya yang kita hitung yang hanya ini, yang hanya diarsir. Jadi yang diarsir aja yang kalian
sorry ini kakak terang. Jadi yang kalian hitung itu yang absir saja. Nah, absirnya ada berapa di sini? Cuma ada 1. Nah, yang diabsir ini adalah pembilang. Tulis di sini 1. Nah, jadi ingat yang absir ini adalah pembilang, jumlah seluruhnya adalah penyebut di bawah. Nah, oke, kita lanjut lagi latihan selanjutnya. Nah, perhatikan ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk soal nomor 4, isikan angkanya. Nah, kita cari dulu penyebutnya. Cara mencari penyebutnya yaitu cara mencari penyebutnya ini yaitu kalian hitung berapa bagian semuanya ini. Hitung bagiannya, itu penyebutnya. Kita hitung 1, 2, masuk juga yang diabsir. 2, 3, 4. 4-nya kita taruh di sini. Nah, yang diabsir ini adalah pembilangnya. Pembilangnya ada 1 yang diabsir. Jadi 1/4. Ini adalah pecahan 1/4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 sama juga. Cari penyebutnya. Penyebut ini adalah pecahannya ada berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya kita tulis di bawah. Pembilangnya yang diabsir. Yang diabsirnya cuma 1 ini. Nah, kita taruh di sini 1/4. Dan yang ini lagi nomor 6. Penyebutnya berapa? Kalian hitung jumlah bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis sini 6. Pembilangnya yang diabsir cuma ada 1. Taruh di sini 1/6. Nomor 7 sama. Hitung kotaknya dulu. Nah, kita hitung kotaknya di nomor 7. Hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyebutnya berarti 6. Pembilangnya berapa yang diabsir? Cuma 1. Jadi 1/6. Ini pecahan 1/6. Kemudian nomor 8 sama juga. Hitung berapa kotaknya? 1, 2. Ini penyebutnya 2. Pembilangnya berapa diabsir? 1. Taruh di sini 1/2. Kemudian nomor 9 sama juga. Nomor 9 ini kita cari kotaknya 1, 2. Oh sorry, ini hanya hitungannya 1 saja nih. Nah, ini 1 bagian sama 2 bagian, jadi 2. Yang diabsir berapa? 1, jadi 1/2. Ini jangan, ini layang-layang diabaikan saja. Ini bukan dia, maksudnya bukan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke latihan selanjutnya. Oke, perhatikan latihan 10. Sama. Nomor 10 ini kalian cari dulu jumlah kotaknya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah kotak ini penyebutnya berarti 8. Sedangkan pembilangnya yang diabsir cuma ada 1. Tulis ini 1. Nomor 11 sama juga, cari jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tulis 6 di sini. Yang diabsir ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2. Pembilangnya 2. 12 juga sama. Hitung jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah penyebutnya jumlah kotak. Ada 6. Bilangnya yang diabsir 1, 2. Nah, tulis di sini. Kemudian 13. Cari lagi jumlah kotaknya, penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penyebutnya 8. Nah, pembilangnya yang diabsir 1. Ini 1. Kemudian 2, 3. Nah, taruh pembilangnya di sini. 14 juga sama. Hitung
jumlah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,